Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Putri Wahyuni dan dalam video ini saya akan menyampaikan analisis kombinasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan Kalbe Pharma Tbk sebagai bagian dari tugas ujian tengah semester analisis bisnis syariah pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Rahma Wijayanti SEMAK Hafizahullahu Ta'ala. Semoga video ini bisa memberikan pemahaman yang mudah dan juga menyenangkan. Sebelum kita masuk ke penjelasan tentang aktivitas kombinasi bisnisnya, kita kenalan dulu yuk sama perusahaannya. Nah, perusahaan Kalbe Pharma Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi dan kesehatan yang sudah berdiri sejak tahun 1966. Perusahaan ini telah berkembang pesat menjadi salah satu perusahaan farmasi terbesar di Asia Tenggara. Kalbe memiliki berbagai segmen bisnis, mulai dari produk obat resep, produk kesehatan konsumen, nutrisi, sampai layanan distribusi. Kalbe juga tercatat sebagai emiten yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index karena produk dan operasionalnya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sebelum membahas lebih dalam, penting untuk kita tahu bentuk dan jenis kombinasi bisnis yang dilakukan oleh Kalbe. Menariknya, Kalbe tidak hanya melakukan integrasi vertikal, tapi juga integrasi horizontal sebagai bagian dari strategi ekspansi bisnis mereka. Yang pertama, integrasi vertikal dilakukan oleh Kalbe melalui anak perusahaannya, yaitu perusahaan Sanghyang Perkasa yang mengakuisisi perusahaan Hale Internasional. Hale dikenal sebagai produsen minuman kelapa alami, yaitu Hydrokoko. Integrasi ini memperluas lini Kalbe ke sektor minuman fungsional, sejalan dengan tren gaya hidup sehat masyarakat. Lalu yang kedua, Kalbe juga melakukan integrasi horizontal dengan mengakuisisi saham Alliance Pharma pada tahun 2022. Alliance Pharma merupakan perusahaan distribusi farmasi yang juga bergerak di bidang consumer health. Langkah ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar dan memperkuat distribusi produk Kalbe di pasar regional, terutama di Filipina. Jadi, dua bentuk integrasi ini saling melengkapi, vertikal untuk memperkuat rantai pasok produk dan horizontal untuk memperluas distribusi serta penguasaan pasar yang lebih luas. Sebelum melihat lebih jauh dampak dari kombinasi bisnis, kita perlu tahu dulu siapa saja pihak yang terlibat. Di sini, perusahaan Kalbe Pharma Tbk bertindak sebagai akuisitor utama. Kalbe adalah perusahaan kesehatan terkemuka di Indonesia yang telah lama beroperasi dan dikenal luas melalui lini produk obat, nutrisi, serta minuman kesehatan. Kalbe telah melakukan beberapa aksi korporasi penting. Yang pertama adalah akuisisi terhadap perusahaan Hale Internasional pada tahun 2012, di mana Kalbe mengambil alih 100% sahamnya. Hale dikenal sebagai produsen Hydrokoko, minuman air kelapa yang cukup populer di pasaran, khususnya bagi konsumen yang mengutamakan gaya hidup sehat. Kemudian pada tahun 2022, Kalbe memperluas lini produk obat resep dengan mengakuisisi perusahaan Aventis Pharma yang sebelumnya merupakan bagian dari Sanofi Indonesia. Langkah ini memperkuat portofolio Kalbe di segmen farmasi resep. Yang terbaru pada tahun 2024, Kalbe mengakuisisi 49% saham Alliance Pharma, sebuah perusahaan distribusi dan kesehatan asal Thailand. Ini menjadi bentuk ekspansi regional Kalbe untuk memperluas pasar ke Asia Tenggara. Dari ketiga akuisisi ini, terlihat bahwa Kalbe tidak hanya fokus pada pasar lokal, tapi juga mulai membangun jaringan di pasar internasional secara bertahap. Sebelum kita masuk ke dampaknya, penting untuk memahami dulu alasan dibalik strategi kombinasi bisnis yang dilakukan oleh Kalbe. Alasan pertama,
Tentu saja untuk memperluas portofolio produk, terutama ke sektor minuman sehat dan juga terapi penyakit kronis. Ini terlihat jelas dari akuisisi Hale International yang fokus pada produk seperti hidrokoko, dan juga akuisisi Aventis Pharma yang memperkuat lini obat resep Kalbe. Yang kedua, Kalbe ingin meningkatkan daya saing di pasar regional, khususnya di Asia Tenggara. Hal ini terlihat dari langkah akuisisi sebagai saham Alliance Pharma di Thailand, sebagai upaya membangun jejak yang lebih kuat di pasar luar negeri. Ketiga, langkah ini juga menjadi bagian dari strategi untuk mengakselerasi pertumbuhan di sektor farmasi dan nutrisi. Dua lini utama Kalbe yang terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan dan gizi yang lebih baik. Dan terakhir, tentu saja kombinasi bisnis ini adalah bentuk respon Kalbe terhadap tren gaya hidup sehat serta meningkatnya permintaan terhadap produk farmasi berkualitas tinggi. Masyarakat sekarang lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini, dan Kalbe menangkap peluang itu dengan memperluas ragam produknya. Selanjutnya, dampak kombinasi bisnis. Melalui produk baru seperti hidrokoko dan minuman fungsional lainnya, perusahaan Kalbe Pharma memperkuat portofolio bisnisnya. Kinerja saham menunjukkan stabilitas dan menarik minat investor setelah akuisisi strategis. Kalbe juga semakin dikenal sebagai perusahaan yang adaptif terhadap tren kesehatan global. Dengan sinergi distribusi yang semakin kuat, Kalbe memperluas jangkauan pasar ke ASEAN. Meskipun ada penyesuaian strategi bisnis, nama dan logo perusahaan tetap tidak berubah, menegaskan komitmen Kalbe untuk terus berkembang dan memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan mengenai nilai transaksi dan item kombinasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan Kalbe. Kalbe mencatat beberapa akuisisi strategis dalam beberapa waktu terakhir. Akuisisi perusahaan Hale International dilakukan dengan nilai sekitar 100 miliar rupiah. Sementara itu, Alliance Pharma diakuisisi dengan nilai transaksi sebesar 9,5 juta dolar. Untuk akuisisi Sanofi Indonesia, estimasi nilainya tidak dipublikasikan secara rinci, namun tercatat secara internal oleh perusahaan. Secara akuntansi, tercatat adanya goodwill sebagai selisih antara nilai akuisisi dan nilai wajar aset yang diambil. Tidak ada entitas yang dilikuidasi. Seluruh perusahaan tetap beroperasi dan dikelola secara terintegrasi. Dalam akuisisi Alliance Pharma, karena Kalbe hanya memiliki 49% saham, muncul kepentingan non-pengendali. Oleh karena itu, laporan keuangan dikonsolidasikan penuh untuk perusahaan Hale International dan sebagian untuk Alliance Pharma. Setelah melihat berbagai data dan strategi yang dijalankan, kita bisa melihat bagaimana Kalbe terus berinovasi dan membaca peluang pasar dengan cermat. Akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan Kalbe Pharma Tbk mencerminkan strategi bisnis yang adaptif dan agresif dalam memperluas pasar serta menjawab kebutuhan masyarakat akan produk kesehatan yang inovatif. Kombinasi bisnis ini tidak hanya memperkuat posisi Kalbe di dalam negeri, tetapi juga membuka peluang ekspansi ke tingkat regional. Dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pendekatan yang sejalan dengan nilai-nilai syariah, Kalbe menunjukkan komitmen untuk mengembangkan bisnis secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Demikian pembahasan mengenai analisis kombinasi bisnis perusahaan Kalbe Pharma Tbk. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.